ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah memahami hakikat umur yang panjang. Untuk membahas materi ini, saya akan kutipkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu di bab zuhud. Ini hadisnya saya potong langsung. An Abdurrahman ibni Abi Bakr an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, qala Abu Isa hadza haditsun hasanun shahihun. Dari Abdurrahman bin Abi Bakr, dari ayahnya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, siapa manusia terbaik itu? Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ia lalu bertanya, siapa orang yang paling buruk itu? Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu di mana Rasulullah ditanya oleh beberapa orang bahwa yang terbaik itu siapa manusia. Dijawab, orang yang panjang umurnya yang dihabiskan untuk kebaikan. Oke, Bapak Ibu, itu poin tema kita. Jadi Bapak Ibu, manusia di muka bumi ini sebagaimana dawuhnya Allah itu kan ada yang masih bayi, umurnya pendek, lalu dia mati. Terus kemudian sebagian manusia ada yang ditakdirkan umurnya hanya sampai anak-anak. Ada sebagian manusia yang ditakdirkan umurnya sampai usia dewasa. Ada yang sampai tua, ada yang sampai pikun. Itu di beberapa ayat diriwayatkan maknanya kurang lebih seperti itu. Nah, artinya takdir manusia itu mengenai umur beda-beda. Ada yang pendek umurnya, ada yang panjang umurnya. Nah, mengenai takdir panjang dan pendek umur, ini para ulama sampai detik ini masih memperdebatkan.
Apakah takdir umur itu bisa diubah, yang pendek menjadi panjang, atau sebaliknya yang panjang jadi pendek? Apakah ada ikhtiar manusia yang bisa melakukan itu? Kalau kita lihat pendapat umumnya mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jawabannya tidak. Jadi umur itu, ini jawaban mayoritas bukan semuanya. Umur itu atau waktu hidup manusia itu tidak bisa diperpendek dan tidak bisa diperpanjang. Dalilnya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, ajal itu artinya batas waktu kematiannya, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat, sehingga panjang dan pendek umur itu murni bentuknya anugerah. Jadi ini fadl, anugerah dari Allah. Si X diberikan umur yang panjang, si Y diberikan umur yang panjang atau umur yang pendek. Nah, mengenai standar umur panjang pun Bapak Ibu tentu setiap masa berbeda. Kalau kita lihat ceritanya Nabi Nuh, beliau diutus untuk umatnya 1000 tahun kurang 50, berarti pada saat itu usia 100 itu bukan panjang, karena rata-rata usia itu biasanya ya sesuai dengan diutusnya Nabi. Bahkan kalau kita pakai logika Nabi Muhammad jadi Rasul dengan tidak jadi Rasul itu panjang mana usianya? Kalau logikanya Nabi Muhammad kan 50%. Nabi Muhammad diutus jadi Nabi usia 40, jadi Nabinya 23 tahun, berarti kan 50 sekian persen itu 40 23 kan. Artinya masa kenabian itu hanya menempati berapa ini dari total umur Nabi. Lah kalau rata-rata itu dipakai untuk Nabi siapa tadi? Nabi Nuh, berarti naik diutus sesangat atau saya jangan-jangan usianya bisa 2000 kan? Kalau menggunakan pendekatan rata-rata model itu, ya kita nggak tahu, umurnya. Tapi yang jelas Nabi Nuh diutus untuk umatnya selama 1000 kurang 50 tahun. Nah itu berarti umur panjang pada zaman Nabi Nuh. Misalnya Nuh wis mati, lebih tentu 300 susuane, nah bisa saja begitu kan umur panjang itu persepsinya. Nah kalau hari ini kita usia 60, 70, angka harapan hidup Indonesia itu berapa? 67 atau 69 saya lupa. Taruhlah 70 Inggris dan Jogdowo. Ini tahun sekarang. Nah ini fluktuatif, kita tidak tahu. Apakah ke depan kok umurnya pendek? Apakah justru lebih panjang? Nah kalau gaya hidupnya mestinya kan hitung-hitungannya kan lebih pendek. Bagaimana tidak hari ini di RSDM sudah banyak anak-anak kecil yang gagal ginjal kan? Karena data itu diberikan. Nah artinya Bapak Ibu secara teori umurnya jangan-jangan sesuai saya tahu. Nah jadi sebenarnya usia sudah itu mau benar. Ya wallahu a'lam, kita tidak tahu Bapak Ibu. Nah kalau kita bicara tentang panjang umur ya kita lihat rata-rata saja. Nek rata-ratanya sudah, kalau usianya 80 berarti doa. Nek rata-ratanya 100, usianya 150 berarti doa, kan begitu. Nah, ini murni anugerah. Kemudian Bapak Ibu, sesungguhnya yang paling penting di sini adalah bukan durasi, tapi Kanjeng Nabi mengatakan wahasuna amaluhu, dan amalnya baik. Anda itu tidak begitu dipentingkan usia panjang, tapi kalau amalnya tidak jelas. Rasulullah Quran itu pernah membahas tentang perilaku orang Yahudi. Tentang perilaku orang Yahudi di dalam Al-Quran. Wala tajidannahum ahwasan
huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammal wallahu basirun bima ya'malun. Nah, ini di surat Al-Baqarah 96 Allah mengatakan, ini tentang umur panjang ini, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita melihat di ayat ini, Al-Baqarah ayat 96, umur panjang itu tidak begitu dihitung oleh Allah. Yang dihitung itu untuk apa? Jadi jenengan kalau, mohon maaf ya, sekarang usianya 60 tapi hanya tumpuan waktu yang tidak ada gunanya, Allah tidak peduli itu. Kalau ada orang hanya menumpuk menit, menumpuk jam, lalu itu dimusnahkan dalam kehidupannya, ya itu bagi Allah tidak penting. Karena yang dihitung bukan waktunya, yang dihitung Anda menggunakan waktu untuk apa. Makanya Rasulullah itu, Bapak Ibu, kan beliau itu kan orang yang fatonah nih. Fatonah itu cerdas. Cerdas itu kan tidak sekedar matematik, tapi juga analitikan. Beliau itu analisanya canggih. Ya di samping itu dibantu wahyu. Dibantu oleh wahyu kan. Jadi ini analisanya canggih betul. Ketika Rasulullah membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu mendapat ayat itu, Rasulullah cerdas, aku meninggal. Yang tahu dengan maksud ayat itu saat itu hanya dua. Saat itu ya, sebelum dijelaskan. Pertama adalah Rasulullah sendiri, yang kedua adalah Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas membaca ayat itu, beliau tidak senang. Jadi kancane itu bahagia ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kan senang, euforia kan? Itu berita kok pertolongan datang, kemenangan datang. Wa aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, dia senang betul Bapak Ibu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bacalah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Nah, sesudah itu Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau sholat ini membicarakan tentang usia. Begitu beliau sholat, beliau itu ketika rukuk dan sujud itu bacaannya ditambah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Nah, ternyata semakin kesini tidak dibaca hanya ketika rukuk dan sujud, tapi kadang-kadang dibaca sampai akhir sananya. Ya Rasulullah, panjenengan maca niku enten apa? Kok membaca? Jadi isinya 3 ya. Tasbih, fasabbih bihamdi rabbika, tahmid, memuji Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, terus astaghfirullah atau astaghfiruka. Ini ada 3 ini. Ini dilakukan. Jawabannya ya Rasulullah, ayo aku
aku membaktikan perintah Gusti Allah di surat An-Nasr. Dan itu Bapak Ibu, hadis cerita tentang itu ada beberapa riwayat masalahnya. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin bab penutup yang tentang itu. Idza ja'a nasrullah itu bab persiapan mati. Di bab persiapan mati sesudah dijelaskan tentang usia 60 itu tidak ada alasan bagi orang di hadapan Allah, terus dilanjutkan dengan cerita itu. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya itu kan umur yang sudah ada ini dibaktikan untuk apa? Ini masalah doa ini udah mikir, wah mata penting. Nabi Muhammad itu 63 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun atau lebih kita tidak tahu. Nah, ketika itu dibandingkan secara akumulasi kan akeh Nabi Nuh sendiri. Tapi apa secara kualitas amal akeh Nabi Nuh ya nanti dulu. Cerita tentang Isra Lailatul Qadar itu ceritanya banyak Bapak Ibu. Salah satunya itu kan ada yang nanya, ya kita ini katanya kaya umat yang terbaik. Lalu umat yang terbaik kan berarti ngamali awake dhewe, ngamali wong biyen kan kudune apik ngamali awake dhewe, akeh amale dhewe. Lah waktu kita terbatas. Nah, kemudian diberitahulah kita ono siji bengi sing ngamali niku luwih apik tinimbang 1000 wulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Terus amal kita ini dilipatkan 1/10. Ini hanya kita loh Bapak Ibu. Jangan membayangkan umat Nabi Musa ini ngamal siji untuk pahala 10. Betul nonton. Yang mendapatkan pahala lebih itu hanyalah umatnya Rasulullah. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, judul kita memahami tentang umur panjang ini. Jadi sampai detik ini umur kita masih panjang sampai detik ini. Nah, nanti malam nggak tahu. Ya belum masih mati, bobi ya belum terangkat insyaallah harap. Tapi yang jelas kita masih diberikan umur panjang sampai detik ini. Nah, umur panjang itu kata Allah di surat Al-Baqarah 96 tidak menjauhkan orang dari adab, tidak ada gunanya apabila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan merasa bangga, aku wis tuwa mending dong wis 80 tahun usiaku, berarti kan aku wis ini. Nggak bisa. Lihat seberapa berkualitas umur kita yang sudah lewat. Makanya beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, Bapak Ibu, bagi orang yang sudah usia 60 tahun itu sudah saatnya mengejar, bukan saatnya legaliti. Namun, wong sudah tahun 7 kok legaliti, malaikat nek entuk nganggo kamplong pokoknya. Ya itu, tapi wah itu, jadi malaikat tidak diberikan kewenangan untuk itu. Oke, Bapak Ibu yang saya aturakan. Mugi-mugi manfaat, kira lakum don pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilakan. Nggih, matur suwun satu ibu-ibu berbapak kagem kawasa sami. Langsung saya buka aja, mumpung waktunya masih agak lumayan panjang. Sudah, silakan. Kalau tidak ada, saya langsung baca pertanyaan ini. Sudah ada 3. Oke, silakan. Ustaz, mic-nya pendek-pendek Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan tema malam ini, saya sangat percaya bahwa usia itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga misalnya hari ini saya harus meninggal, kemudian dengan cara apa begitu,
Tetapi di lain sisi ada ungkapan ataupun para ahli itu menyampaikan bahwa pola hidup itu sangat menentukan panjang pendeknya usia. Misalnya dengan olahraga. Bu, menurut saya Bu, langsung ke pertanyaan saja. Monggo langsung Bu. Iya, dengan olahraga misalnya seperti itu. Bagaimana pendapat Ustadz bahwa yang satu sudah ditentukan, tapi yang lain dengan pola hidup yang baik maka usia akan bertambah. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak ada hubungannya dengan tema hari ini, bahwa saya membaca di TikTok bahwa sebetulnya tidak ada dalam, misalnya di dalam mazhab termasuk mazhab Syafi'i, bahwa setelah Yasin tahlil begitu, tidak ada perintah untuk melakukan itu. Jadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat-sahabat Nabi begitu. Tetapi kesini kok makin lama makin seperti wajib dilakukan. Misalnya 7 hari dan sebagainya. Pertanyaan sudah ditangkap. Intinya sudah ditangkap. Matur nuwun. Dua kemana? Satu boleh. Tidak yang penting. Saya tidak minta lagi. Masih Basuki Pak. Silakan Pak. Terkait dengan doa Ustaz, bahwa kita semua ini setiap saat berdoa, namun yang kita tanyakan adalah idealnya bagaimana supaya doa itu punya terkabul nih, tersebut. Jadi matur nuwun Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan masalah umur. Bapak Ibu, sebagai mukmin itu ada satu prinsip yang perlu kita yakini, bahwa rukun iman yang ke-6 itu adalah iman kepada qadha dan qadar. Ini sudah membatasi cara pandang kita. Jadi mukmin itu punya cara pandang yang terukur dan terbatasi, sehingga kebebasan berpikir itu ada, tapi tidak di semua arah. Karena kan sebagian manusia di zaman modern ini dengan menggunakan alasan kebebasan berpikir dan pendapat, maka pikirannya menjadi liar sehingga membatasi kebebasan orang lain. Nah, ini kan menjadi unik ya. Nah, sebagai mukmin kita mengimani adanya qadha dan qadar. Nah, qadha dan qadar itu apa sih? Putusan, baik putusan yang berupa draft maupun putusan yang berupa eksekusi. Ada beberapa poin yang dibahas oleh para ulama, bahwa tulisan itu masih bisa berubah. Tulisan, jadi kalau kita gambarkan putusan itu tertulis, dan tertulisnya itu di Lauhul Mahfuz, kemudian tulisan itu dibawa dan dibaca oleh malaikat, maka tertulis itu masih bisa berubah. Artinya ada takdir-takdir yang masih bisa berubah. Cuma jenengan mendefinisikan berubah itu bagaimana? Jenengan mendefinisikan berubah itu bagaimana? Nah, ini yang mungkin kita harus memahami di titik ini. Saya ingat, ada orang usia 100 tahun dianalisa karena dia punya gaya hidup sehat. Oke. Pertanyaannya,
angka 100 tahun itu perpanjangan dari umur dia yang pendek atau sesungguhnya dia usianya memang 100 tahun? Siapa yang bisa memastikan? Jadi ini usia relatif panjang. Kalau ada beberapa studi sekarang ini di Jepang itu usianya banyak yang panjang. Bahkan wong Jepang itu cah cilik sithik mbah-mbah akeh. Nah, ini kan masalah. Kalau kita bonus demografi, mereka itu secara demografis mereka itu kan menurun drastis kan. Angka kelahiran hanya 1,2 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita kalau bicara penelitian, bicara sains, penyebab usia manusia rata-rata lebih panjang dan seterusnya dengan adanya teknologi kesehatan yang bagus, antisipasi penyakit yang lebih baik, maka kemungkinan orang bisa hidup lebih panjang. Nah, kalimat hidup lebih panjang itu pembandingnya kan orang lain kan? Gitu Bapak Ibu. Orang ini satu contoh klausul. Orang Jepang usianya rata-rata 80, orang Indonesia rata-rata 67. Orang Jepang usianya lebih panjang daripada orang Indonesia. Lah pembandingnya kan orang Jepang karo orang Indonesia. Lah padahal memanjangkan dan memendekkan umur itu kan sifatnya pribadi. Oke, ini dipahami benar? Nih, pertanyaan urusannya. Jadi kita memahami bahwa umur itu kan sesuatu yang misteri. Itu dulu kan berarti kita sepakati dulu umur ini misteri apa pasti bagi kita. Misteri kan. Jadi kan usia kita. Sesuatu mati usia kita. Tidak tahu kan, berarti misteri. Ya tidak diketahui. Tidak diketahui. Sesuatu yang diketahui tidak diketahui, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu dipanjangkan atau dipendekkan? Lo kan tidak akan membandingin kok. Nek jenengan ngerti usianya swidak, terus malah dari swidak 5, itu jenenge dipanjangkan. Itu dipanjangkan. Jadi sesungguhnya di sini itu wilayah abu-abu Bapak Ibu, termasuk dalam penelitian abu-abu. Dan uniknya Bapak Ibu, di kondisi tertentu manusia itu bisa rata-rata angka harapan hidupnya kecil. Contohnya di saat perang. Berarti faktor pemicunya kan ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan bukan sebagian besar faktor kematian itu tidak bisa diprediksi. Sebagian besar. Sehingga sampai detik ini orang itu masih bingung, kok bisa mati? Kenapa? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tadi ditanyakan tentang pendapat bagaimana tentang sebagian orang dengan gaya hidup yang baik itu bisa, ya monggo jenengan bisa membuat kalkulasi. Saat ini adalah secara fair dihitung dengan statistik yang benar. Umpamanya gaya hidup sehat itu olahraga, gaya hidup tidak sehat itu merokok. Umpamanya iku wong sing merokok usianya tua sampai di atas 60 itu berapa persen, terus sing orang merokok di atas 60 itu berapa persen, terus persentase mati karena rokok berapa, persentase mati karena yang lain, itu kan mestinya harus dicek secara detail. Artinya penyebab sebenarnya apa dokter? Penyebab sebenarnya sak dong-dongnya apa wong mati karena rokok, apa wong mati karena kolesterol, apa wong mati karena ini, atau orang ini mati karena ini, atau yang lain. Itu mestinya kan lebih utuh, lebih komprehensif, lebih. Nah, semuanya masih bias dalam kebiasaan informasi. Maka kalau saya pribadi lebih meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lebih meyakini apa yang disampaikan oleh Allah secara tersirat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masalah takdir.
kan Allah tidak mewajibkan, Nabi tidak mewajibkan. Nah, pertanyaannya, apa sesuatu yang tidak diwajibkan itu sama dengan salah? Sesuatu yang tidak diperintahkan itu sama dengan salah. Lalu apa kata perintah itu? Umpamanya ngeten, apakah ada perintah merekam pengajian? Ada tidak perintah merekam pengajian di syuting ini? Ya, Tidak ada. Tidak ada. Pertanyaannya sederhana. Lah nopo kok saiki wong padha nyuting? Artinya sesuatu yang tidak diperintahkan itu kan tidak dikonotasikan jelek. Ketika kita mengkonotasikan sesuatu yang tidak diperintahkan sebagai sebuah kejelekan, itu kan kejahatan ilmiah, tanda petik ya. Nah, yang mengkonotasikan sesuatu yang tidak diperintahkan jelek, apalagi apa itu menggunakan istilah wong-wongan sawah itu teori Stoneman falasi, apa jenenge? Pokoknya nganggep wong-wongan sawah piyono terus dia wedi nuduhi diri. Jadi sesuai dengan pandangan dia bahwa orang itu mewajibkan tahlil. Ini kan konteksnya tahlil pertanyaan itu. Dia membayangkan bahwa wong-wong kuwi wajib tahlil. Nah, terus pernahkah dia mensurvei lapangan ditakoni, "Mbah, apa tahlil ini wajib to, Mbah?" Lalu masalah mewajibkan yang tidak wajib itu saja nanti kita bisa berdebat aja kok Bapak Ibu. Sing sapa wong wajib, sing ora wajib kan ora kenapa. Lah saiki wajib jenengan anake jenengan kowe iso sekolah dina Selasa, abang putih sing wajib ki sapa? Mewajibkan yang tidak wajib itu. Kewajiban siswa satu, memakai pakaian seragam sesuai dengan harinya. Mau diprotes, Gusti Allah tahu perintah. Terus ada tulisan sandal harap dilepas. Sopo sing ngomong? Ini gue ngaruh kayak masjid kan ada batas sandal. Sopo sing ngomong? Aja Nabi belas gak tahu kon nyopot sandal ini aja Nabi gak tahu apa itu. Nah jadi artinya ini kan masalah konsep. Kalau memang Rasulullah tidak memerintahkan, terus kemudian seakan-akan orang ini mewajibkan, kalimat seakan-akan itu aja biasa, Bapak Ibu. Kalau ada ucapan seperti itu, sebaiknya yang mengucapkan itu diminta bertanggungjawaban atas ucapannya. Sesederhana. Jadi umpamanya saya mengatakan bahwa ini wajib, oke, Pak Bedowi saya minta bertanggungjawaban ucapan panjenengan. Jadi saya akan menanyakan banyak hal mengenai masalah yang jenengan sampaikan. Anda harus bisa mempertahankan argumentasi panjenengan. Nek ora iso berarti jenengan ngawur. Nek iso berarti jenengan bener. Nah, kan ngoten, boleh dioceki kalimat per kalimat, kata per kata. Yo kaya disertasi yo. Jadi kalimat sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, berarti kan ngawur. Nah, ngawur itu tidak bisa dipakai. Yang ketiga apa tadi? Doa. Jadi Bapak Ibu, mengenai doa, Allah itu hanya menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Itu aja. Nah, mengenai teknis, Rasulullah beberapa kali menyampaikan supaya doa kita terkabul itu, ya, ini ada cerita. Rasulullah melihat ini wong kok doanya api temen, intonasinya bagus, terus kemudian penghayatannya bagus, hatinya yose, terus dilakukan di waktu yang tepat. Tapi sayang dongane ora disestempel. Berarti nyetempel doa itu menjadi penting. Loh, memang doa harus stempel ya, sapa sing berhak nyetempel? Ya pendoa itu sendiri. Nah, bagaimana kita menyetempelnya?
ya jelas itu maca sholawat dan hamdalah di akhir doa. Oh itu boleh. Nah begitu. Jadi ini kenapa doa itu kok jauh dari diterima oleh Allah. Terus Nabi juga menceritakan lagi, ada orang dulu rambutnya awal-awal ini pun nanda ini dungannya ditompo betul. Jadi nek jenengan rambutnya kelimis ya malah ngomong. Ya Allah. Tapi rambutnya awal-awal itu menandakan wong kebahagiaan. Jadi wong rumah zaman dia rambutnya awal-awal. Supaya bertukar. Tapi dia sudah begitu dalam safar kan butuhnya ditompo. Wes dalam safar rambutnya awal-awal. Tapi bagaimana dia mau diterima? Lalu saya bingung, haram, pakaiannya haram, yang dimakan haram. Lalu bagaimana Allah mau mengabulkan doa dia? Lalu dia sendiri tidak menjaga dirinya. Nah, yang kedua, nek pengen dikabul hitungane, berarti sing dipangan sing halal, sing tinggu sing halal. Itu kalau pengen dikabulkan doanya. Lah sing dipangan itu kio-kio. Enten sing ngendikan minimal 3 hari, ana sing ngendikan 40 dina. Dadi jenengan sadurunge itu 40 dina sadurunge wis poso sih mangan haram. Iki apa Pak haram boten? Iki duit apa? Wingi sogokan pemilu ora. Iki apa? Wis ora kabeh. Nah nek wis ngene iki ampun ki donga apa jenenge panganane ra cocok. Ya, ada yang mengatakan itu 3 hari. Jadi darah Anda bersih dari haram, terus kemudian jiwa Anda bersih dari haram. Itu yang membuat orang itu doanya lebih potensial diterima. Ya kurang lebih begitu. Terima kasih. Ya, terus Jemaah untuk ibu mau tak tunggu waktunya, soalnya kita akan belajar hemat dengan waktu yang bertanya banyak. Jemaah ini step berikutnya ini tentang makam. Bagaimana hukumnya mendirikan bangunan di atas makam seperti kijing ataupun seperti di makam-makam itu kan ada kotak teman. Nah itu mendirikan seperti itu hukumnya bagaimana? Satu, yang kedua kan ada open donasi Pak. Open donasi ternyata anggaran yang dibutuhkan tidak sampai melebihi, jadi ada sisa Pak. Sisanya itu apakah harus dikembalikan kepada yang donaturnya atau bisa dimiliki yang menerima donasi? Ini seperti itu. Menurut mengenai pembangunan makam itu di fikih Syafi'i itu tegas galak nih fikih Syafi'i ini. Dalam fikih Syafi'i itu disampaikan pembangunan makam di luar tanah milik pribadi itu haram. Sekali lagi, pembangunan makam yombok di bijim pokoknya di macam-macam itu tuh. Bukan di tanah pribadi, berarti asumsi ini wakaf. Sederhananya kata, pemakaman umum yang bentuknya wakaf itu tidak boleh dibangun oleh pribadi. Tapi kalau pemakamannya milik sendiri, umpamanya jenengan tuku ning Monkarmel kono, yang Madinah terus jenengan gawe lantai 14, ora apa-apa. Hukumnya paling polmekel, tidak sampai ke haram. Jadi nek pengen bangun makame jenengan piyambak, ya tuku sing apik. Ya nek baru klastere 500 meter persegi, lah gawe ana kolam renange kan main kan iso nanggo piye kan. Nah itu makruh ya, membangun di tempat sendiri itu makruh. Membangun di tempat orang lain itu haram. Itu menurut mazhab Syafi'i, kecuali memang orang-orang yang diyakini
punya kemuliaan khusus seperti Rasulullah, seperti para wali. Dan dugaannya itu para wali sebenarnya itu makamnya di tempatnya sendiri. Biasanya ini cuma ayo biasanya ya walau karena kita kan tidak bisa menjas umpamanya wali Mbah Yai Hasan, Mbah Hasan mati itu dibangun tapi ini tanah itu bodoh banget wong dewi lahir tanah itu wis ngono kok. Nah kalau milik pribadi paling pol itu makro niku cara fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau jenengan makamnya nanti kok di pemakaman umum ya wis nopo digusur ya apa-apa. Digusur apa-apa. Ora usah bengak-bengok kalau jenengan wis mati. Sampai ya wis mati. Jadi kalau memang di pemakaman tidak apa-apa. Yang berfoto ya ono makamnya ono wis ganti wong. Wis ora apa-apa. Kan kita harus memuliakan makam. Iya memuliakan. Tapi nek ono kudu ono gantian ya. Jadi itu aturan dasarnya di dalam mazhab Syafi'i. Makanya sebaiknya ini makaman umum mboten usah dibangun. Nek saya yang ditanya Bapak Ibu, bahkan bapak saya sendiri itu mau dibangun Pak Womo Pulau Jawa mboten usah. Mati anu mas mboten usah kayak waktu ini ya soal apa. Manu supaya mboten karena ini pemakaman umum. Sebenarnya dulu mau dimakamkan di pemakaman keluarga, tapi masyarakat minta untuk dikasih di pemakaman umum. Sebenarnya di pinggir pun ada cukupnya zaman Kiai Biane saya tahu mau dimasukkan kami juga tidak usah. Supaya ini coba biasa lah. Jadi Bapak Ibu untuk makan begitu memang bukan milik pribadi. Itu masalahnya mengganggu hak orang lain. Ini masalahnya di situ. Terus yang kedua apa tadi? Donasi. Oh ya. Lebih. Oke. Lebih donasi. Ini donasi itu ya bid'ah Bapak Ibu. Ini model nggak jelas ini. Kita open donasi itu boleh. Ya walaupun bid'ah yang boleh lah, bid'ah yang baik. Kita open donasi silakan. Tapi Bapak Ibu jangan bermental seperti pengusaha dalam konteks ini. Maksudnya pengusaha itu loh, hitungannya itu saldo laba, hitungannya itu aset yang diperoleh, jangan. Jadi kita itu modelnya ini ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nek jenengan open donasi untuk satu kegiatan, maka harus selesai untuk itu saja. Tidak usah untuk yang lain. Sesuk dipikir sesuatu. Ya kecuali sesuatu yang memang berkelanjutan beda lagi gitu. Umpamanya Pak, kami mau mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Untuk estimasi biaya ada 10 juta. Oke. Dah Bapak Ibu cinta sing ajeng nyumbang niki dibatasi 10 juta tutup. Ya ngoten 10 juta saya kasih nyumbang piye? Sisa pumpung ana sing nyumbang akeh. Nanti kena ditombok-tombok sing wingi kan ngono. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau memang jenengan sudah membuka donasi untuk satu item, maka tidak boleh digunakan untuk item yang lain. Jadi itu kudu transparan, cetok akuntabilitas kudu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nek ngene mata anggaran kaya ngene pemerintah kuwi cetok ora iso dialihno. Pengalihan itu kan korupsi lho Bapak Ibu. Gitu, jadi ngeten. Jenengan di anggaran umpamane di dinas jenengan iki kanggo tuku handphone. Tapi masalahnya sebagai handphone dari 10 juta nih oleh tulisan ngono. Nah terus jenengan tuku handphone rega 8 juta. Terus tuku cakai jenenge tripode sakmene. Terus dituku cantelane total 10 juta. Ini diawasi BPK, kira-kira dengan korupsi Bapak. Korupsi Bapak, penyalahgunaan kewenangan
Itu aturan. Kalau saya ngomong sama orang BPKP kan ngomongin. Berarti tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini korupsi namanya. Loh, tapi kan orang mangan duit bukan berarti tidak korupsi menurut definisi itu. Kita juga punya kesamaan. Nek memang bukan peruntukannya, namanya dolim. Lawang ini wes wong nyumbang kanggo PHBI iso mi'raj, lalu ujug-ujug sesuk malah gawe liyane. Alasane buah. Apa meneh buah badi ini gawe piknik. Wah, ini nemen meneh iki. Ini badi apa buah apa? Jadi tidak boleh. Kalaupun sisa, opsinya hanya dua, digunakan untuk hal yang sama, selevel untuk PHBI dalam bentuk yang lain, dan itu dikabulkan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kasus beberapa kali terjadi. Di satu masjid itu saya ditanya, Pak, alhamdulillah antusiasme masyarakat sini itu saya Pak, ajeng tuku tanah pinggir masjid itu 100 meter harganya 200 juta. Niku kami open itu ternyata belum ada 1 bulan sudah sisa duitnya. Alhamdulillah Pak, sisanya meh digawe bangun WC ya Pak. Saya sampai anda boleh. Loh kok kayak boleh dikit ya Pak? Lagi itu bukan tanah Loh tanah itu yang kita sesuk aja memperluas betul di tahun depan memperluas sesuk nek pun tutup mboten rusak nopo maneh. Itu di situ. Mantap Bapak. Iya Pak, satu lagi ada yang masuk ya sentuh ya saya Pak. Hukumnya memasang foto Pak, memasang foto dalam rumah, foto keluarga atau foto saudara dan rumah, hukumnya seperti apa? Ini terakhir. Menurut hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Ya kamu keluarga foto presiden barang ya. Jadi foto presiden juga, terus masang fotonya kalau Harta yang boleh dompet ya oleh, kan sama aja itu. Padahal kan kalender apa? Nah ini kalender itu. Dengan itu jam dengan. Jadi kalau memasang foto itu mayoritas ulama memperbolehkan. Mayoritas. Ada yang tidak memperbolehkan? Ada. Alasannya karena foto itu termasuk gambar itu makna dari taswir, sehingga apapun bentuk penggambaran terhadap makhluk hidup itu hukumnya haram. Itu mulanya dari situ. Ketika dikatakan bahwa itu adalah taswir dan setiap taswir itu haram, maka foto dikatakan seperti itu. Tapi semakin ke sini ulama-ulama yang berpendapat seperti itu semakin kecil dan ya bahasanya yang mulai menyadari berarti biar salah ya mereka mengubah pendapat karena ada cerita itu sekitar berapa puluh tahun yang lalu itu ceritanya Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah itu asal muasalnya ini Pak. Jadi masalah pakai mic itu bola kanggo sholat itu di Masjidil Haram tidak boleh. Sampai suatu saat ada diskusi antara Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan yang lain. Terus saya ini ngopo alasannya kok oleh ini bid'ah. Wow, zaman itu kan Nabi nggak mubalek, terus saya mubalek itu penyampai Allahu Akbar belakangnya, Allahu Akbar belakangnya, Allahu Akbar. Nah itu setiap berapa soft dikasih mubalek sampai belakang. Nah ini ben efisien mubalek siji tapi banter piye? Lah kok iso banter iso nganggo mic. Wah banyak yang menolak. Alasannya menolak apa? Suara yang muncul bukan suara asli. Berarti suara ini suara tape, berarti suara asli. Wah alasannya ini berarti pelahannya begitu. Kalau sesuatu itu tidak asli berarti akan boten. Nah berarti jenengan kan wipati kan double sekali. Nah kocok-kokan kuwi kan nganggo kacamata. Nah kacamata kuwi
kan sing mau delok kan kaca. Sing mbok delok kaca, kacane delok apa jenenge delok tulisan. Berarti wasan oleh maca yo kan iki apa-apa. Lah apa bedane kaca karo iki padha-padha wasan. Akhirnya udah sadar ya, dewi cara pikir kok yang ini kita ikut direvisi. Akhirnya direvisi di Masjidil Haram dibolehkan pakai mie. Ini ceritanya ini orang itu nganggo mie yang menurut sama. Ini bermula dari Masjidil Haram. Wah itu berkira-kira haram, nggak boleh. Nah supaya Syiah kegiatan di Masjidil Haram itu disyuting biaya. Nah, syuting apa-apa? Loh, syuting kan gambar lagu, Pak. Dengan resolusi tertentu, gambarnya lagu dengan kecepatan tertentu. Wah. Ya wis tapi khusus kanggo sholat dong. Jadi pengajian ini jenengan bentuk sebar kemana-mana. Tak, syuting, naik pengajian oleh. Pengajian oleh. Ya wis berarti intinya bukan masalah di fotografinya kan. Intinya kan di kontennya seperti apa. Nah jangan mempermasalahkannya di fotonya, di gambarnya, berarti mesti ini siaran langsung itu haram. Tapi ada yang mengatakan, lu naik langsung lah, apa-apa, karena disimpan dulu. Nah disimpan lah itu. Dan siaran langsung sesuk sing delok piye ning TV kuwi iso diulang-ulang ben wong do ngerti kejadiannya kaya apa. Mau dewi Bapak Ibu akhir ya wis ora ini bukan guyonan ini teman nih cerita-cerita ini walaupun dikemas dalam bentuk agak rileks itu cerita yang begitu betul-betul ada. Nah Bapak Ibu kalau pertanyaannya mengenai gambar wabil khusus yang fotografi dengan menggunakan kamera teknologi sekarang macam-macam penggambaran sekarang itu kan. Wah ini teknologi ini kan wis canggih banget kan. Teknologi ini wis canggih banget. Tapi sebetulnya ini kan digunakan oleh militer Amerika wis 30 tahun yang lalu. Wis aturan. Saiki kene wis mulai canggih AI kaya ngene iki sebetulnya kono wis maju kaduan Bapak Ibu. Kulo jeneng wis mangko canggih banget. Jadi teknologi penyadapan seperti ini. 30 tahun yang lalu. Filmnya Will Smith wis ana muni ngono. Ya filmnya Will Smith apa kok Enemy of the State. Nah, itu kan wis tahun piro. Zaman lama sekali Bapak Ibu. Nah artinya gini. Jadi agama itu Bapak Ibu. Yang namanya agama itu ada sesuatu yang sifatnya dinamis. Ada sesuatu yang sifatnya batin. Makanya para ulama menyampaikan sempak nemu jenenge syariat. Syariat itu usul ukurannya boleh tauhid. Nek fikih itu selalu berubah. Jadi fikih itu selalu berubah. Jangan alergi terhadap perubahan hukum fikih karena memang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, bukan pelan urusannya sama, cuma konteksnya memang dalam situasi yang berbeda, termasuk gambar. Termasuk gambar. Mata dulu. Ibu langsung dulu. Cakap. Monggo Bapak Ibu, dirikan di doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh dirang agung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.